sudah tidak layak dimakan. Konon kabarnya Laut Jakarta itu tercemar dengan parasetamol. Tau meriang, tau bagaimana itu laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahas keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelihatannya ringan padahal dia berat. Karena yang membincangkannya adalah Amsori Al-Faqir, hamba Allah yang lemah. Amsori Al-Faqir bisa jadi seperti cangkir plastik yang berusaha mewadahi cairan emas panas yang mahal dan berharga. Al-Faqir bisa jadi bocor, bisa jadi penyok, meletot, dan meleleh. Oleh karena itu, kalau ada bocor-bocor halus, kalau ada kesalahan-kesalahan, karena keterbatasan Al-Faqir minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Minta doa yang sebanyak-banyaknya buat Al-Faqir. Bagi yang ingin kritik atau saran, silahkan saja, tapi jangan galak-galak. Sebagaimana biasa, prinsip Al-Faqir adalah du'aukumun nasih ahabbu ilayya min intiqadikumul jarih. Doa saudara-saudara yang tulus buat Al-Faqir, lebih Al-Faqir cintai ketimbang kritik yang menyakitkan hati Al-Faqir yang berbunga-bunga dan bagaikan air yang mengalir dengan bening. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika pada masa modern orang-orang barat berbicara tentang etika lingkungan, maka Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah berbicara tentang etika lingkungan, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memelihara kelestarian lingkungan. Saudara bayangkan, kalau seandainya sumber air yang indah ini, sumber air yang melimpah ruah dan bening ini, saudara lagi enak-enak mandi di tengah alirannya, tiba-tiba ada si kuning mengambang, tiba-tiba ada kotoran yang lewat. Apa reaksi saudara kalau di tengah-tengah semacam ini muncul kotoran semacam itu? Ya otomatis ngumpat dia, ngumpat. Ya paling marah-marah, kurang ajar deh. Yang pasti sih reaksinya negatif, pasti teriak. Woi siapa nih? Kalau tadi sih emang nyata banget nih. Kejadian. Temen di sebelahnya beol, tuh, tai ngambang, tuh. Pas aneh lihat kakinya deket, tokainya deket aneh. Itu yang bikin aneh kesel gitu. Sampai sekarang nih, ini orang ini. Ini sebelah aneh nih. Iya, emang benar tadi saya beol. Kurang ajar deh. Nah itu saya punya kotoran ditimpukin, ditimpuk-timpuk pakai batu sampai pindah itu, sampai loncat-loncatan. Ya, perasaan sih pasti kesel. Saya ngapain? Dong. Aku ya berharap jangan terulang lagi kayak gini sambil bilang, woi siapa nih? Ya, perasaan sih sama. Pasti punya perasaan sama, merasa kesel apa gitu, kesel lah. Nggak ngaruh ya. Kita gimana bisa geli juga kita doyan begitu kerjain orang. Jadi resiko. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, Rasulullah SAW menyabdakan, ittaqul mala'ina salasah. Jagalah diri kalian dari sumber laknat yang 3. Apa itu sumber laknat yang 3? Yang pertama adalah al-barraza fil mawarid. Jagalah diri kalian dari buang air besar di tempat sumber air. Jagalah diri kalian dari mengotori tempat sumber air. Yang kedua, sumber laknat adalah qari'atit tariq. Jagalah diri kalian dari membuat kotoran di jalanan yang tempat orang-orang lewat. Dan yang ketiga, jagalah diri kalian dari mendapatkan laknat karena sebab saudara-saudara buang kotoran di bawah pohon yang rindang di mana orang-orang berteduh di dalamnya.
Ini adalah etika lingkungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Barat bilang environmental ethic, itu baru dibicarakan orang sekarang ini, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara tentang hal tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian, sangat care kepada sumber-sumber alam yang ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, yujzi'u minal wudu'i muddun. Cukup memadai untuk wudhu itu air 1 mud saja. Wa minal ghusli sa'un, dan untuk mandi hadas besar 1 so' saja. Maka ketika itu ada orang yang bertanya dan berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yujzina, air seperti itu tidak cukup. 1 mud buat wudhu kagak cukup ya Rasul. 1 so buat mandi itu nggak cukup. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad kana yujzi'u man huwa khairun minka wa aktsaru sya'ran. Tapi air segitu itu cukup. Cukup untuk orang yang lebih baik dari engkau dan lebih banyak rambutnya. Maksudnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk berhemat di dalam urusan air, sekalipun dia mempunyai persediaan air yang melimpah. Saudara-saudara, kalau berwudu di tempat yang melimpah ruah airnya seperti ini, saudara-saudara tetap harus berhemat. Artinya saudara cukup mencuci muka 3 kali, cuci tangan 3 kali, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya tidak boleh melebihi dari kadar kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad mengatakan, min qillati fiqhir rajul wala'uhu bil ma'i. Di antara tanda-tanda tidak pahamnya orang terhadap agama, dia demen main air. Dia demen berlama-lama di air ketika dia berwudu atau bersuci. Dia kira berlama-lama di air, dia kira berbanyak-banyak memakai air itu merupakan kebagusan, itu merupakan kebaikan. Padahal justru itu menunjukkan qillati fiqhi, sedikitnya pemahaman daripada agama dia. Rasulullah SAW mengatakan bahwa 1 mud itu cukup untuk wudu, 1 so' itu cukup untuk mandi hadas besar. Jadi saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelihara sumber daya yang ada. Mari kita pelihara kelestarian alam ini, karena ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir sebagai orang kota, lahir di kota, ari-ari Al-Fakir dikubur di kota, menjalani masa remaja di kota, dan sampai seusia begini Al-Fakir tetap tinggal di kota. Al-Fakir masih ingat ketika Al-Fakir kecil dulu, masih banyak pohon-pohon besar di lingkungan Al-Fakir. Al-Fakir masih ingat dulu kalau Al-Fakir pergi mancing ke pinggiran laut, masih bisa dapat ikan-ikan segede-gede gini, setelapakan. Bahkan ada yang sampai segede sendal begini, saudara-saudara. Segede sendal begini, di pinggiran saja. Ya. Al-Fakir masih ingat dulu masih banyak tanah-tanah lapang, di mana kita bisa main gundu, di mana kita bisa main bola, kita bisa main bentengan, bisa main galasin, dan seterusnya. Di usia Al-Fakir yang sudah setengah abad ini, keindahan-keindahan semacam itu hilang, saudara-saudara. Tidak lagi Al-Fakir temui hal-hal semacam itu. Memancing ikan besar di pinggiran laut susah sekali. Yang kita dapat adalah ikan-ikan kecil, dan itu juga sudah tidak layak dimakan. Konon kabarnya laut Jakarta itu tercemar dengan parasetamol. Tau meriang, tau bagaimana itu laut. Ya, bisa ada parasetamol, kandungan parasetamol di laut. Dan salinitas air laut itu katanya semakin berkurang, sehingga ikan terus menjauh. Al-Fakir tidak dapati lagi lapangan-lapangan yang biasa dipakai buat bermain anak-anak kecil. Dulu bisa mereka main gundu di situ. Dulu mereka bisa bermain sepak bola di situ. Sekarang semuanya berubah.
menjadi rumah kontrakan dan tempat parkir motor. Hal-hal semacam ini membuat kita hidup di lingkungan yang tidak sehat. Padahal yang kita butuhkan adalah lingkungan yang sehat. Barangkali ini memang sudah menjadi sunatullah di kehidupan kota-kota besar. Artinya orang akan saling berhimpit, saling berebut mencari ruang hidup. Sehingga keindahan-keindahan yang Al-Fakir dapati di masa kecil sudah tidak Al-Fakir rasakan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncul kerusakan di darat dan di laut karena sebab perbuatan tangan manusia. Dan Allah berkehendak manusia merasakan sebagian kecil dari efek perbuatannya agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus itu? Memelihara lingkungan hidup kita. Waspadai daripada perusakan lingkungan tersebut. Saudara-saudara tidak boleh tidak peduli dengan perusakan lingkungan. Karena nanti yang akan merasakan adalah anak dan cucu kita. Dulu kita merasakan lingkungan yang enak, sekarang kita tidak merasakan lagi hal tersebut. Kalau kita semakin tidak peduli, maka anak-anak cucu kita barangkali akan hidup di tengah asap, di tengah air yang dipenuhi dengan kotoran dan lingkungan yang tidak sehat. Tentu saudara-saudara dan saya tidak ingin hidup di lingkungan yang semacam itu. Begitu juga kita tidak menginginkan hal itu terjadi pada anak dan cucu kita. Mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW tentang environmental etik ini, pemeliharaan lingkungan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekonyolan kita dan kesombongan kita ketika kita berlaku sombong, kita berlaku zalim pada alam yang seharusnya dia ini kita pelihara. Karena tidak bisa tidak kita hidup di alam ini. Inilah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Al-Fakir dan saudara-saudara semua. Silahkan like, share, komen, dan subscribe kalau emang konten ini bermanfaat buat saudara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.